sana. Jadi saya cuma cerita waktu itu sampai ke Manokwari. Jadi dari masalah tempat ini nggak ada masalah di Indonesia. Air cukup segala macam, termasuk Nusa Tenggara Timur untuk air tidak masalah. Jadi pisang dia tidak mau digenang air, tetapi tidak boleh kurang air. Jadi harus cukup air, tetapi tidak boleh menggenang. Kalau menggenang pasti mati. Pedoman budidaya yang pertama tentu pembibitan. Pisang ini diperbanyak dengan cara vegetatif berupa tunas-tunas tanah. Jarang sekali menggunakan biji. Walaupun memang seharusnya pisang ada bijinya, tetapi pada umumnya tidak ditemukan bijinya, hanya beberapa pisang yang ada bijinya. Itu pun tentu tidak mewakili biji. Dan kalau kita menanam dari biji biasanya juga berubah genetikanya, ya. Tapi kalau anakan itu otomatis dia induknya apa, pisangnya pasti nanti apa. Persyaratan bibit ini kalau kita mau menggali di tempat yang sudah ada, ya kan ada berbagai macam cara untuk memperbanyak tanaman, ya. Nah ini kalau kita menggunakan anakan, ya. Tinggi anakan yang dijadikan bibit adalah 1-15 meter dengan lebar potong umbi 15 sampai 25. Artinya itu ya umbi bawah itu sedikit. Nah kalau ini yang ditanam kira-kira 7 bulan juga sudah buah. Pisang itu ditandai cuma umur kira-kira 12 bulan dari sejak dia tunas pertama. Terus tanda kedua adalah jumlah daunnya dari daun pertama sampai daun terakhir, daun benderanya itu 25 daun. Kalau mau menghitung boleh. Oh ini sudah 1, 2, begitu 21. Nah ini udah kita mau buah, gitu, ya. Jadi itu tandanya, ya. Tanaman diambil dari pohon yang berbuah baik dan sehat. Jangan mengambil dari dapur atau dari rumpun yang tidak baik atau berpenyakit, ya. Harus yang betul-betul bagus. Anakan dewasa lebih baik digunakan karena sudah mempunyai bakal bunga dan persediaan makanan di dalam bogol sudah banyak. Tadi ya, dengan saat ini ketika bogolnya ini sudah segini, maka dia sebenarnya sudah punya bakal buah, ya, bakal bunga, dan dia memiliki makanan banyak, ya, sumber makanan. Penggunaan bibit yang berbentuk tombak, ya, jadi artinya belum ada daunnya, jadi masih lucu begitu. Daun masih seperti pedang, helai daun sempit lebih diutamakan daripada bibit dengan daun yang lebar. Nah ini ada dua kemungkinan. Kalau kita yang kecil-kecil diharapkan sebelum daun lebar, jadi masih muncul begitu. Nah itu akan lebih berkembangnya lebih cepat, mudah begitu. Untuk ini saya ingin memperlihatkan menyiapkan bibit.
pisang. Ya, bibit pisang itu tadi yang disiapin orang-orang tadi itu dia membongkar rumpun. Rumputnya dibongkar, jadi satu rumputnya bongkar. Kemudian diambil anak-anaknya semua, tapi bongkar keseluruhan. Ya, ada bonggol, dia juga ada mata tunasnya, dia potong-potong tadi. Ya, kemudian dia tanam, gitu ya. Tapi yang saya anjurkan itu bukan membongkar rumput, tetapi memilih pisang yang bagus, pisang yang sudah buah. Begitu buah ya, buahnya kita ambil, itu akan mati, pohonnya akan mati. Maka tadi saya katakan limbahnya berarti pohonnya itu dipotong-potong menjadi makanan ternak. Tapi yang penting kita perhatikan sekarang adalah ketika pohon itu sudah berbuah dipotong, diambil, itu bonggolnya juga busuk, pangkalnya itu busuk. Padahal pangkal pohon pisang ini, ya ini misalnya ini pohon begini ya, ini kan busuk nanti kalau sudah ya. Nah di pangkal pisang ini sebenarnya ada tunas-tunas yang akan jadi anak pisang. Jadi akan jadi anak pisang. Nah satu bonggol ini rata-rata itu sekitar 20 anak pisang. Ya, jadi kira-kira ada lebih kurang ini, bukan lebih kurang, lebih dari 20. Karena yang waktu itu saya riset minimal 20. Yang paling kecil 20. Ada 25, ada 32, ada 33. Ya, ada 27, 28. Jadi rata-ratanya sebenarnya di 25. Tapi saya ingin sampaikan minimal 20. Jadi lebih besar daripada 20 anak. Nah itu jadi kalau kita mau cari bibit pisang, sederhana kita keliling kampung, kemudian kita lihat bahwa di rumah orang kok ada pisang bagus sekali, ini pisang apa ya, begitu. Terus kalian datang minta, Pak, nanti kalau pisangnya panen, boleh nggak saya ambil bonggol? Dia akan bingung, ngapain ambil bonggol? Kalau mau nanam, ambil aja anaknya. Tapi kalau ketika kita bongkar anaknya kan cuma dapat satu, ya kan? Tapi ketika kita bongkar bonggolnya, kita akan dapat minimal 20. Nah, diperlakukan kayak tadi, ya, dipotong-potong, dicuci bersih. Jadi ini bonggolnya ini kita cuci bersih, kemudian kita teduhkan, biarkan kira-kira 2 minggu. Ini tunasnya keluar semua. Jadi kita nanti tidak salah motong. Ya, jadi tidak salah motong. Jadi kelihatan sesudah 2 minggu, tapi dibersihkan bersih. Jadi bersihnya jangan pakai rinso, pakai air biasa. Rinso mati nanti ya. Jadi ini ada anak-anaknya itu 20. Begitu ya. Jadi ini yang penting saya sampaikan. Kalau tadi kan bongkar rumpun. Kalau kita satu rumpun dibongkar dapat berapa? Bisa sampai 200-an. Satu rumpun gitu ya. Misalnya ada anak satu rumpun pisang kok anaknya sampai 6, 7 begitu. Ketika kita bongkar, kita bisa sampai dapat 200-an anak-anaknya. Walaupun yang muncul cuma sedikit kan, tidak semuanya hidup masalahnya. Jadi ini muncul. Jadi setiap pokok ada sekitar 30-an, kalau ada 7 kali 30 itu sudah berapa? 210. Jadi banyak sekali ya akan ada anakannya begitu ya. Nah, tapi kalau seperti tadi bongkar rumpun itu kan merusak namanya kan. Karena pohon induknya kan jadi habis begitu ya. Jadi induknya habis, makanya kita hanya mengambil bagian dari pangkalnya saja yang sudah ada buahnya. Ya. Ini yang pertama persyaratan bibit, yang kedua penyiapan bibit. Ya, bibit dapat dibeli. Kalau di Semarang mudah sekali. Di daerah Ambarawa orang jual banyak sekali. Harganya mahal kira-kira
ini hebat. Jadi dia hanya buka bongkolnya saja sampai ke sana, dia tidak akan mati karena akan hidup kembali. Ya, jadi dia bisa hidup kembali. Jadi ini luar biasa. Jadi hanya mungkin kalau melewati pelabuhan, melewati bandara, nanti akan ditanya akan karantina. Jadi itu sudah biasa. Paling karantina 14 hari. Apakah dia menimbulkan penyakit atau tidak dan lain sebagainya. Kalau tidak, ya lolos. Nanti ada surat-surat segala macam. Tapi kalau dari kapal laut biasanya sih enggak, aman-aman saja. Jadi yang biasa tetap itu di pelabuhan juga. Kemudian sanitasi bibit sebelum ditanam. Ini ada syarat-syarat untuk menghindari penyebaran penyakit. Setelah dipotong dibersihkan tanah. Ini yang menempel ini buang bersih supaya menghindarkan. Jadi makanya tadi saya bilang dicuci bersih. Ya. Simpan bibit di tempat teduh 1-2 hari sebelum tanam agar luka pada umbi mengering. Ya, buang daun-daun yang lebar. Jadi supaya tidak terlalu terjadi penguapan sehingga mengering. Ya. Rendam umbi-umbi, umbi itu berarti pangkalnya, begitu ya. Atau umbi-umbi yang belum berdaun misalnya begitu. Sebatas leher batang di dalam insektisida 0,5%. Ya, 0, sampai 1% selama 10 menit. Lalu bibit dikeringkan lagi untuk membunuh ya pestisida. Ya, campurannya kalau yang namanya 5 sampai 1% itu berarti setiap 1 liter boleh dicampur dengan 100 liter. Nah, itu 1%. Ya, jadi direndam begitu. Jadi 100 liter. Jadi kalau kita beli yang pestisida sih, insektisida, pestisida sih nggak pernah jualan literan, paling jualan mili ya, 100 mili, sekian mili. Nah itu nanti untuk rendam. Jika tidak ada insektisida, rendam umbi di air mengalir selama 48 jam. Jadi kalau kita ada air, ada sungai yang mengalir, itu direndam saja, tapi diikat supaya dia nggak terbawa air. Jika di air tanah sudah ada hama nematoda, rendam umbi bibit di dalam air panas beberapa menit. Air panas yang dimaksud itu di kisaran 50 sampai 60 derajat. Kalau 100 derajat matang. Jadi 50 sampai 60 derajat direndam jangan lama-lama, paling-paling ya 1 menit. Ya. Supaya untuk membunuh itu sudah bakteri masalah nematoda dan virus lagi. Pengolahan media tanam, ya pembukaan lahan, pemilihan lahan harus dipertimbangkan aspek iklim. Nah ini kan tadi sudah saya bilang tidak ada masalah di Indonesia. Untuk membuka lahan perkebunan pisang dilakukan pembasmian gulma jadi bersih. Pisang tidak mau dinaungi. Jadi kalau ada pohon besar lebih baik dibuang. Tapi kalau ada 1-2 nggak apa-apa. Misalnya kita mau nanam 1 hektar, kemudian ada 1 sampai 2 batang pohon besar tidak apa-apa, tapi tidak dominan menanam karena dia kepingin mendapat sinar matahari minimal dalam 1 hari minimal itu 6 jam. Ya itu harus dapat sinar matahari. Kalau enggak nanti pertumbuhannya lambat. Kemudian pembentukan sekedan, bagian tanah yang miring perlu disengket atau sebenarnya ketika kita menanam, misalnya di lahan begitu ya. Jadi kita tanam pisang, ini kita tanam pisang, gitu ya. Ini namanya saya sebut kemudian berganjak, gitu ya. Kemudian ini antar ganjak. Nah, ini tanah yang kanan kiri ini diangkat ke sana, ini diangkat ke sana. Jadi tengah-tengah ini lebih rendah. Nah, ini untuk mewakili kata sengket dan tadi. Ya, kalau miring ya memang disengket, tapi kalau datar lebih baik begitu. Atau kalau teman-teman menanamnya di sawah yang banyak air, ini boleh dijadikan lubang, kemudian diisi air, kemudian untuk tanam ikan lele, ikan patin, ikan gurame. Jadi sekaligus nanam besar juga beternak ikan. Ya, itu beternak ikan. Modelnya seperti ini ya. Jadi pembentukan sekedan. Kemudian pembuatan saluran pembuangan air.
penting air ini tidak sampai meluap ke pisang. Kalau dia meluap sampai pisang, pasti pisangnya menguning, ya. Jadi harus ada, karena pisang tidak mau banyak air, tetapi juga tidak mau kurang air. Tadi penanamannya, penentukan pola tanam. Ini yang paling penting saya mau bilang adalah kalau kita mau buat pola tanamnya itu urut saja, ini kita bisa buat jarak begitu ya, kira-kira yang tadi saya gambar ini jaraknya 5 meter, ini jaraknya 4 meter atau 5 kali 4 meter. Ini ditanam, itu yang paling ideal. Kenapa? Pelepah pisang itu 1,5 meter, ya 1,5 meter. Kalau 1,5 meter berarti ketika ini nanti tidak ketemu ketika hanya satu. Tetapi ketika dia sudah banyak anaknya begini, nah ini bakalan ketemu di sini, maka ini akan ketemu. Tetapi ke sini tidak akan ketemu karena ini hanya sampai sini. Jadi kira-kira masih ada kira-kira 1,5 atau 1 meter begitu, atau bahkan 2 meter masih kosong. Nah itu untuk lewat matahari, untuk lewat angin, untuk oksigen dan lain sebagainya, supaya pisang kita nanti buahnya tetap bagus dan besar-besar sampai akhir. Hidup pisang sampai berapa? Ya kira-kira sampai 5 tahun. Ya, apakah mati? Enggak, tetap tumbuh, tetapi dia naik ke atas. Nah, ketika dia sudah naik ke atas, pokoknya itu sudah di atas tanah, buahnya kecil-kecil. Istilah di dalam bisnis sudah tidak ekonomis, harus diganti. Ya. Jadi itu. Jadi menanamnya 5 kali 4. Nah, setiap lubang ini yang baik adalah dilubangi 50 50 50. Ini ada pilihan 50 50, 30 30, 40 40, ya. Jadi saya anjurkan dia menggunakan 50 kali 50 kali 50. Maksudnya apa? Lebarnya 50, panjangnya 50, dalamnya 50. Ya, diangkat. Kemudian lubang itu diganti apa? Diganti media tanam yang seperti saya contohkan kemarin. Malu segala macam. Nah itu dimasukkan, kira-kira ditutup kira-kira seminggu, baru ditanam. Maka pisangnya akan langsung tumbuh subur. Ya, catatan seperti itu, ya kita akan mengawali nanti panen dengan baik sekali. Ya, kemudian ini penyiaran. Ya, kalau kita sudah tanam ada rumput ya harus dibuang atau disemprot dan lain sebagainya. Kemudian penempelan, ini daun yang sudah menguning harus dibuang. Karena apa? Daun yang menguning itu tidak melakukan fotosintesa, tetapi memakan nutrisi yang difotosintesa oleh daun lain. Ya, jadi dia harus dibuang kira-kira begitu ya. Kemudian pemupukan, bisa cara pemupukan kalium dan dalam jumlah besar. Nah, dia dianjurkan menggunakan pupuk anorganik. Ada KCL, ya, ada NPK. KCL ini termasuk pupuk majemuk. Jadi tidak mono ya. Tetapi yang sering dianjurkan bukan KCL-nya tetapi NPK-nya. Kalau kita NPK-nya akan lebih baik. Tetapi karena dia hanya keinginannya memenuhi kaliumnya, ya misalnya itu membutuhkan banyak kalium, dia dianjurkan menggunakan KCL. Tetapi kalau kita berani menggunakan NPK, itu juga lebih baik. Jadi ini ada KCL. KCL itu warnanya kemerah-merahan begitu. Kalau N ini kayak urea ZA, ini mengandung N-nya tinggi. Ya, begini. Kemudian ada fosfat, makanya NPK itu P-nya kan fosfat, K-nya KCL, ya, kemudian N-nya dibutuhkan. Maka menggunakan NPK akan lebih khusus begitu. Di mana K-nya lebih besar yang diharapkan, ya, N-nya lebih kecil, P-nya mungkin sedang, K-nya yang paling besar. Jadi
Jadi NPK ada yang modelnya seperti itu. Nah ini, tetapi saya ingin anjurkan ke teman-teman, kalau pupuk organik yang dipilih yang seperti apa? Kalau di sekitarmu adalah banyak sekali bambu, ya bambu. Nah itu daun bambu khususnya itu kayunya tinggi, kayunya ini tinggi. Potong lembut-lembut kemudian dicampur dengan ini. Nah itu mengandung K tinggi. Ya ini yang kita perbanyak. Ini pupuk dasarnya ini. Ya E4 ini pupuk dasarnya untuk mengembangkan pupuk-pupuk yang lain. Ya. Nah secara sepintas kita belajar seperti itu dulu. Nanti kita akan dalami bagaimana cara membuat pupuk organik yang kaya tinggi. Karena ini kalau nanti sangat kaya tinggi, begitu ya. Kemudian pengairan dan penyiraman tadi sudah sering saya singgung, dia tidak ingin direndam air, tetapi tidak juga kekurangan air. Kemudian pemberian mulsa kalau perlu, tapi pisang jangan sekali kemudian mulsa itu apa? Plastik yang menutup tanah itu. Ya. Nah mulsa itu supaya kita tidak perlu nyanyi, tidak perlu yang tadi ini penyiangan itu tidak perlu. Kalau ada mulsanya tidak perlu lagi, karena sudah pasti bersih. Ya. Jadi pemberian mulsa kalau diperlukan. Ya. Kemudian pemeliharaan buah, jantung pisang yang telah berjarak 25 cm dari sisir, buah terakhir harus dipotong. Ya artinya sudah tidak ada buah lagi. Tidak usah nunggu 25 cm, ya 15 cm begitu sudah tidak ada buahnya, berikutnya dipotong. Kenapa? Karena itu juga salah satu mengambil nutrisi yang dimasak oleh daun. Jadi kalau tetap sampai ke bawah nanti buahnya tidak padat. Ya. Setelah sisir pisang mengembang sempurna, tanda pisang dibungkus dengan kantong plastik bening. Kenapa bening? Karena supaya cahaya tembus. Ya. Kenapa dibungkus? Supaya tidak ada penyakit. Ya, tidak ada hama, tidak ada penyakit, tidak ada hama yang datang untuk merusak buah itu. Ya. Kemudian kantong plastik polietilen dengan ketebalan 0,5 ini yang untuk membungkus, ya, begitu ya. Diberi lubang dengan diameter 1,25 cm, jadi dilubangin begitu, jadi supaya ada sirkulasi air. Ya. Jarak yang lubang 7,5, jadi 10 cm 10 cm lah. Jadi dilubangi begitu, 1 cm 1 cm begitu. Kemudian untuk menjaga agar tanah tidak rebah akibat kerangnya tangan, batang tangan bisa disangkal. Pernah lihat pohon pisang karena buahnya besar sekali dia perlu begitu. Nah itu perlu dicacak supaya aman. Ini hama dan penyakit pada dasarnya kita hanya tahu saja. Sampai hari ini belum banyak orang melakukan riset, belum banyak orang melakukan penelitian untuk menghadapi tanaman ini. Prinsipnya kalau kita kena penyakit-penyakit seperti ini, dia harus segera dibongkar dan dibuang supaya tidak menular. Ya, sampai hari ini tidak ada buku, tidak ada referensi, tidak ada jurnal yang memberitahukan bagaimana cara menghadapinya. Kecuali tanahnya pada awalnya kita sudah kasih pembunuh kuman, ya misalnya purada, tadi media tanam kita yang malu tadi itu dicampur dengan purada diaduk supaya membunuh beberapa fungi dan beberapa insek, ya, jadi bisa berkurang begitu ya. Ini juga masih ya. Ini nanti kalau diperlukan saya akan berikan. Kalau diperlukan saya akan berikan. Jadi nanti ada salah satu di antara teman-teman boleh bergrup, kemudian kita itu nanti saya transfer ini ya. Nah pisang yang paling banyak, penyakit pisang yang paling banyak ini lain. Orang tidak pernah tahu. Tiba-tiba dia sudah buah seperti ini, tiba-tiba dia roboh begitu ya kayak ini. Nah ini orang sebut penyakit hati karena yang di tengahnya hatinya itu membusuk. Nah ini kadang-kadang saya seperti ini. Nah ini yang kalau yang tadi penyakit-penyakit atas tadi itu kadang-kadang bisa diberantas ya. Dalam pengertian kalau ular bunga itu berarti bunganya ditutup dan lain sebagainya. Tetapi yang penyakit terakhir ini
Satu-satunya jalan adalah dibongkar, dibuang sejauh mungkin. Nah ini contohnya, penyakit layu seperti ini. Oke. Gulma tadi sudah disebut-sebut bahwa untuk supaya tidak mengganggu pertumbuhan, ada limbah harus dibuang, ya. Ada tanaman lain harus dibuang itu karena dianggap sebagai gulma. Nah cara membuangnya yang pertama bisa menggunakan herbisida, ya, disemprotin, begitu ya. Roundup, Carbon, kemudian Gesap ini merek-merek dan titipan tetapi itulah yang benar adalah menyebut herbisida. Ya, menanam tanaman penutup kacang-kacangan biasanya, tetapi ini tidak lazim untuk pisang. Ya, kalau untuk kelapa sawit ya, tapi kalau untuk pisang biasanya justru disemprot. Kemudian yang ketiga, menutup tanah dengan plastik polyurethane atau yang tadi kita sebut mulsa. Ya, pakai mulsa. Ciri-ciri umum panen prinsipnya begini. Kalau di setiap tempat, di setiap daerah, ciri-ciri panen ini berbeda-beda. Tapi prinsip utamanya adalah ketika bunganya sudah rontok, kan di ujung pisang, bunga pisang ya kan? Nah ini pisang, ujungnya ini kan pasti ada kayak hitam-hitam gitu. Nah kalau itu sudah rontok itu namanya sudah tua. Nah tinggal kita menghafal begini. Kalau kita tanam, kemudian kita akan bawa, misalnya saya nanamnya di Semarang, saya mau bawa ke Jakarta, kalau sekarang nggak ada tol, bisa lebih cepat, begitu ya. Kita akan hitung bahwa yang kita akan panen adalah yang akan matang besok, baru kita bawa. Ya, tetapi pisang saat ini juga diatur kira-kira sudah hampir matang ya dipotong semuanya supaya terus dibawa. Terus dengan tanda petik nakal kemudian dicabit supaya kuningnya banyak. Nah itu juga tidak baik. Tapi yang baik yang ini bahwa kita milih, oh kalau sudah putus semuanya, terus ada salah satu sudah masak atau ada warna agak kuning-kuningan, ini biasanya kalau ditebang 3 hari lagi akan masak total. Nah itu yang sudah mulai dipotong. Jadi dipersiapkan supaya perjalanan itu benar. Ya. Itu yang mungkin pasca panen nanti dipelajari karena saya mau berfokus pada bagaimana agribisnisnya. Kita sudah dengar nanam pisang, apa untungnya nanam pisang, ya. Terus bagaimana dengan tanaman yang lain? Saya menyelesaikan setengah satu belum ini ya. Kita hitung-hitung begini. Kalau kita nanam 1 hektar sawit, ya, ini paling cepat 4 tahun panen, ya. Kalau sawit, kalau kopi, ini juga 4 tahun. Kemudian kalau karet, malah 7 tahun. Ya, yang paling cepat ada yang 5 sampai 6, ya. Jadi 5 sampai 6. Padi 4 bulan. Ini paling cepat. Nah, pisang ini 1 tahun. Ini panen 1 tahun panen. Sekarang persoalannya membedakan. Misalnya ini, padi yang paling bagus itu kalau dia produksi 1 hektar. Kita hitungannya 1 hektar ya. Ini dia akan panen gabah yang paling bagus ini 7 ton. Ya, 7 ton. Walaupun dia 4 bulan, tapi kan perawatan, persiapan dan lain sebagainya nggak bisa diatur lebih cepat. Jadi paling-paling dia bisa 2 kali panen dalam 1 tahun, ya kan? Berarti kali ini. Berarti sama dengan 14 ton. Katakanlah 1 ton itu harganya
1 kilo harganya 5.000, berarti 1 ton sama dengan 5 juta. Ya, gitu ya, 14 ton 5.000 gitu. Kalau 14 ton 52 sekitar 1 ton 5 juta, berarti total 14 ton berarti sekitar 70 juta. Terus dikurangi biaya produksi biasa 30%, katakanlah begitu ya. Jadi ini dibagi 3 ya, kira-kira akan mendapat uang lebih kurang dalam satu ini yang bagus ya. Jadi yang kalau yang tidak bagus kita tidak bicara. Kita akan mendapatkan uang lebih kurang 40 juta per tahun. Begitu ya, untuk 1 hektar padi. Ya. Sedangkan kelapa sawit kalau dia harganya bagus, katakanlah yang disebut rata-rata bagus itu 1.000 per kilo, katakanlah begitu. Dia panen 1 hektar rata-rata di 3 ton. Berarti 1 bulan 3 juta. Kali 10 kira-kira 36 juta. Ya, ini dapatnya kira-kira 36 juta per hektar per tahun. Jadi kalau itu harga 1.000, sekarang ini harganya 500, 400, pernah juga 1.500. Tapi ini 1 tonnya. Kopi 1 tahun paling-paling hanya dapat nggak sampai ton-tonan, mungkin paling kencang dia dapat 600 kilo. Ya, 600 kilo. Kalau harga kopi 1 kilonya bisa 20.000, berarti bisa 60 juta. Ya, 20.000 12 juta. Ya, 600 kilo kali 12 juta 20.000. Ya, jadi dia hanya sekitar 20.000 kali 600. Ini kali ini 12, yang ini 12. Ini kopi, padi sudah. Nah, bagaimana dengan pisang? Ini sudah bandingkan ya, ini 36. Kalau karet tunggu 7 tahun berlalu. Itu pun hasilnya per bulan juga sekitar 300 kilo. Nah, 300 kg ini kalau dia harganya 10.000, berarti ya kalikan 10.000 3 juta. Belum biaya produksi dan lain sebagainya. Ini biaya produksi belum dihitung kecuali ini. Ya, yang paling bagus padi ya, padi irigasi jadi bisa 2 kali panen per tahun. Nah, kalau kita pisang, kembali ke pisang, 1 hektar. Kalau kita tanam yang tadi kita ingat 5 kali 4, berarti kan 20. 1 hektar itu 10.000 dibagi 20, berarti kita akan dapatkan 500 pokok. Ya, 500 pokok. Nah, 500 pokok ini akan menjadi 500 rumpun. Betul ya? Kita tanam 1, dia akan beranak menjadi 500 rumpun. 1 rumpun yang paling baik, 5 pokok. Terus pokok yang lain dikemanakan, dibuang. Ya, digali, dibuang, supaya hasilnya bagus. Buahnya besar-besar, jumlah tirangannya banyak, begitu ya. Ini 5 pokok. Artinya dalam 1 tahun, sejak kita tanam sampai buah kan 12 bulan atau 1 tahun, dia panen pertama. Tapi kan sejak dia ditanam, dia beranak sampai 5 kan. Berarti di 1 tahun berikutnya akan panen juga 5 kali 500 dalam 1 tahun ke depan. Ya, jadi ada 2.500 tandan yang akan kita panen. Pisang yang baik tandannya bisa 12. Ya, bisa 12 sisir. Tapi kita bicara tidak usah banyak-banyak, tapi 7 sisir. Ya, 7 sisir. 1 sisir, kalau teman-teman di pasar, katakanlah kita pakai pisang-pisang yang mahal tentu, pisang raja, pisang kepok, pisang ambon, itu minimal 20.000. Ya kan? Minimal 20.000. Ya. Nah, itu di pasar. Kalau kita kan tidak mungkin jualnya sama dengan pasar, pasti kita ambil separuhnya, katakanlah 10.000. Ya. Berarti 1 tandan berapa? 70.000. Nah, 1 tandan ini 70.000 kali 2.500. Ya, jadi 25 kali 7, 5
mendapat uang paling besar di antara yang kita bandingkan, 175 juta. Yang lain tidak pernah mencapai segitu. Ini pun cuma 70. Modalnya tidak seperti padi, setiap tanam kita modal. Ini sekali tanam saja. Sekali tanam untuk sekitar 5 tahun atau 4 kali panen, 4 kali 4 tahun. Ya. Jadi 1 tahun kita nunggu, tahun berikutnya, baru nanti modal lagi. Tapi modalnya juga nggak beli karena anak-anak kan sudah ada. Tinggal tanam di sampingnya, terus kita jalan kembali. Ya. Ini kenapa ini saya sampaikan karena ini sangat menarik. Padahal orang waktu itu atau sampai hari ini banyak yang mengesampingkan pisang. Dia lebih suka nanam padi, nanam sawit, nanam karet, nanam kopi, nanam yang lain. Padahal pisang ini lebih menguntungkan daripada itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Hal yang menarik adalah agribisnisnya di sini. Yang kedua, dengan kita menanam pisang, kalau nanti teman-teman ingin jadi hamba Tuhan, ini tidak menyita waktu, tidak perlu menyiram dengan itu. Kita bisa menggunakan mekanik, begitu ya. Atau kita hanya membayar orang itu sekali ketika awal menanam. Ya, awal menanam baru kita membayar orang. Sesudahnya pemeliharaannya kita sendiri tidak ada masalah.